Jumpa lagi di ibadah hari ini. Berharap adik-adik tetap punya sukacita, punya damai sejahtera. Lagu pembukaan kita menyanyikan soraklah haleluya dengan gembira ya adik-adik ya. Semangat! Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama dengan teman-teman, meskipun online, tapi kami percaya Roh Kudus hadir di setiap rumah kami, di ibadah kami. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya, supaya kami boleh mendengar dengan baik, boleh memuji Tuhan dengan sukacita, dan boleh menerima firman Tuhan sebagai benih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan Max hari ini, diambil dari Filipi 4 ayat 7. Nah, kita buka sama-sama Alkitabnya. Kita baca. Sudah siap semua? Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi diulangi, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi damai sejahteranya Tuhan itu melampaui apa yang kita pikirkan, dan itu selalu ada. Kakak juga buat adik-adik semua. Ya, sekarang kita mau menyanyikan lagu Nyanyi Haleluya. Ya, mari kita nyanyi sama-sama.
Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang sudah merasakan betapa ajaibnya perbuatan Tuhan di dalam diri adik-adik sendiri? Ceritakan ya, share ke teman-teman bahwa Tuhan itu selalu ada dalam segala hal. Dikala adik-adik sedih, kalau adik-adik cemas, lagi takut, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan selalu siap menolong adik-adik dan hadir untuk adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Karena Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, sekarang sebelum firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Liku-Piku. Adik-adik kenal semua? Ayo kita menyanyi dengan sepenuh hati ya, bahwa Tuhan itu selalu melindungi kita. Liku-piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi adik-adik ya. Liku-piku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, kita tenang dalam harapan kasih Bapa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kristi. Silakan Kak Kristi. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa ada damai bersama dengan adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap sukacita, penyataan Tuhan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Sehingga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan diri kami ini boleh menjadi lahan yang subur untuk setiap benih firman yang akan diberitakan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya boleh menyampaikannya dengan sederhana, tapi dengan kuat kuasa daripada-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah damai bersama Yesus. Terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Damai secara mudah dapat kita pahami sebagai sebuah situasi yang aman, tenang, dan tidak ada permusuhan. Atau dengan kata lain adik-adik, damai berarti tidak ada ketakutan. Di dalam Alkitab, khususnya di kitab Yohanes, kata damai diterjemahkan dari bahasa Yunani eirene, yang artinya ketenangan. Nah adik-adik, tapi
situasi damai ini amat kontras sekali dengan apa yang sedang dialami oleh para murid Yesus. Seperti apa situasi yang sedang dialami oleh para murid? Yuk kita baca di ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Artinya apa adik-adik? Ini adalah malam hari sesudah kebangkitan Yesus. Hari Paskah. Artinya murid-murid tahu kalau kubur kosong, kubur Yesus sudah kosong. Atau diberitahu oleh murid yang lain bahwa malaikat Tuhan sudah menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada Maria agar supaya para murid mendahului untuk ke Galilea. Singkat katanya adik-adik, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan maut. Tapi adik-adik, bagaimana keadaan para murid? Ya benar, murid-murid semua dalam keadaan takut dan gentar. Mereka berada di suatu tempat yang terkunci rapat. Artinya apa adik-adik? Tidak ada damai di antara murid. Murid-murid takut. Takut kepada siapa? Takut kepada orang-orang Yahudi yang sudah menyalibkan Yesus. Jangan-jangan ya, nanti sebagai pengikut Yesus, mereka juga akan ditangkap, disiksa, bahkan disalibkan. Nah, ada hal yang menarik adik-adik. Di tengah-tengah murid yang sedang ketakutan dan bersembunyi di dalam ruangan yang terkunci rapat, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tak hanya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Adik-adik, dalam tradisi Yahudi, ucapan damai sejahtera ini sebenarnya ucapan yang umum. Sama seperti ketika kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di dalam ucapan tersebut, damai sejahtera ini tadi mengandung doa dan harapan. Semoga hari itu semua dalam keadaan baik, sehat. Tapi adik-adik, damai sejahtera yang Yesus ucapkan di sini berbeda. Ya. Ini bukanlah sapaan yang biasa. Ucapan damai sejahtera dari Yesus ini mengandung berkat. Ya. Artinya apa nih? Kalau mengandung berkat, artinya ini adalah sesuatu yang Yesus berikan untuk para muridnya. Jadi, murid-murid mendapat sesuatu dari Yesus. Apa yang murid-murid dapatkan dari Yesus? Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-murid, suasana, situasi di tengah murid seketika itu juga berubah. Karena kini Yesus sudah hadir bersama-sama dengan mereka. Apa yang berubah? Yuk kita baca di ayat 20. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, di sini adik-adik kita bisa melihat apa yang terjadi ketika bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ketakutan, kegentaran di antara para murid itu berubah, digantikan dengan apa? Sukacita. Yang kedua, salam damai dari Tuhan tadi memampukan murid-murid untuk menghadapi ancaman, tekanan, atau permusuhan dari orang Yahudi. Ya. Jadi adik-adik, ancaman, permusuhan dari orang Yahudi tadi masih ada ya, tapi damai juga ada adik-adik. Nah yang ketiga, bersama dengan Yesus, murid-murid memperoleh eirene. Apa tadi eirene? Ketenangan atau damai. Ya.
Murid-murid jadi tidak takut lagi terhadap kematian. Murid-murid juga dapat berpikir dengan jernih. Ya. Tidak seperti yang di awal tadi ya, tidak tahu bahwa kubur Yesus sudah kosong. Tapi di sini murid-murid dapat melihat lebih luas, dapat berpikir dengan jernih bahwa Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut. Nah, adik-adik, siapa sebenarnya Yesus itu, adik-adik? Ya, Yesus adalah anak Allah. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Kini para murid mengerti bahwa Yesus harus disalibkan, mati, dan bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Yesus yang hidup inilah yang memberikan kepada kita damai. Nah, adik-adik, tidak berhenti sampai di sini. Yesus memberikan tugas kepada kita semua. Tugas apa, Kak? Sudah banyak nih, Kak, tugas. PJJ ya, tugas online atau dikerjakan di rumah. Kali ini Yesus juga mau memberikan tugas nih buat adik-adik. Gitu. Kita diutus oleh Tuhan untuk membawa damai, menjadi juru damai, ya, menjadi agen-agen perdamaian. Bagaimana caranya, Kak? Nih, kakak kasih tahu caranya. Yang pertama, supaya kita bisa menjadi juru damai, agen perdamaian, kita mesti menolak kekerasan. Ya. Selesaikan persoalan dengan cara yang lebih damai, ya kan? Tidak suka bertengkar dengan kakak, adik, atau saudara, atau teman, gitu ya. Tapi lebih suka mengalah. Sementara kita, adik-adik, kita mesti mengutamakan sikap rendah hati. Ya, adik-adik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akui kesalahan. Segeralah minta maaf kalau kita berbuat salah kepada siapapun itu. Kepada orang tua, kepada kakak adik, kepada teman. Segeralah berdamai, adik-adik. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, maafkan mereka yang bersalah kepada kita. Mungkin kita punya teman yang nyebelin, ya, sering menyakiti kita, membuat kita sedih, gitu ya. Maafkan mereka yang bersalah kepada kita. Ya, wujudkan perdamaian. Mudah atau sulit, adik-adik? Ya, sepertinya sulit ya. Nah, pada awalnya mungkin ya, adik-adik, tidak gampang. Tapi kalau kita konsisten terus mau melakukannya, berusaha terus-menerus setiap hari, ya, menolak kekerasan, ya, lebih suka mengalah, rendah hati, ya, kakak yakin pasti nanti kalian akan jadi terbiasa untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan kita bisa menjadi agen-agen perdamaian yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, kakak punya satu kabar baik buat kalian. Apa kabar baiknya, Kak? Kita ini tidak sendirian, adik-adik ya. Di ayat 22, Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ya, dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita tidak hanya akan mengalami damai, ya kan? Kita tidak hanya tidak ketakutan lagi, tapi terlebih lagi kita juga dapat menghadirkan damai bagi sekeliling kita. Mau jadi agen-agen perdamaian Tuhan, adik-adik? Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Sebagai penutup, adik-adik, mempunyai rasa takut itu alamiah. Itu adalah hal yang manusiawi.
Namun, rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang di luar akal itu dapat mengganggu hidup kita. Membuat kita tidak bisa melihat lebih luas, berpikir dengan jernih, seperti murid-murid Yesus tadi. Nah, rasa takut tersebut harus diganti. Diganti dengan apa, Kak? Harus digantikan dengan damai sejahtera. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 7. Ini bunyinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang adik-adik tidak perlu takut lagi. Ya, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita sudah diberikan eirene, ketenangan dari Tuhan. Selalu berdoa, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Yesus, maka niscaya damai sejahteranya akan selalu bersama dengan adik-adik. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pasti mempunyai keberanian lebih. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kita semua. Ya kan? Bisa mendoakan temannya yang sedang ketakutan. Bisa mendoakan temannya yang sedang cemas. Ya, ayo praktek sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita praktek mendoakan orang, memberkati teman-teman kita dengan apa yang bisa kita lakukan, berdoa ya. Sekarang sebelum kita memberikan persembahan, kita mau menyanyi terlebih dahulu. Kita mau nyanyi damai yang diberikan ya. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Sekali lagi. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Seperti biasa adik-adik, persembahan adik-adik di rumah ditaruh di amplop ya. Kasihin ke papa mama supaya nanti dibawa ke gereja ya. Sekarang kita mau doa syafaat, doa untuk persembahan juga. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, dan melalui persembahan yang sudah kami berikan untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dikuduskan dan boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena penyakit COVID-19. Kiranya jamahan tangan Tuhan menyembuhkan mereka, menyehatkan mereka, supaya mereka juga boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT sana, Bapa yang menyertai, memberikan damai-Mu, sukacita-Mu, supaya di tengah musibah yang mereka alami, mereka boleh tetap bersyukur, mereka boleh tetap mengasihi Tuhan di dalam hari-hari kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan berkat-Mu dengan firman dan lagu-lagu.
Sebentar kami akan menyelesaikan kebaktian ini dan kami tetap memohon pertolongan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih adik-adik. Tetap punya sukacita, jangan takut, tetap berdoa ya. Semangat. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.